Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di channel kami, yakni channel Pejuang Andalusi, channel Mubahasah Mudzakarah Muthala'ah Nadham Bait Alfiyah Ibnu Malik. Alhamdulillah, di video kemarin saya sudah menyelesaikan pembahasan muqaddimah dari Bait Nadham Alfiyah. Untuk video ini akan melanjutkan pembahasan nadham bab kalam di Nadham Bait Alfiyah, yaitu sebanyak 6 nadham. Jadi di dalam alfiyah ini perlu diketahui oleh teman-teman, di video ini atau di channel ini saya menjelaskan bukan untuk para pemula belajar nahwu atau pemula belajar shorof. Namun di channel ini saya menjelaskan untuk pengembangan belajar nahwu, belajar shorof dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Jadi untuk para teman-teman, kalau memang seumpamanya dari penjelasan saya ada yang tidak difahami tentang bait Alfiyah, jadi monggo langsung ditanyakan di kolom komentar di video ini. Saya sangat senang sekali karena memang alfiyah pembahasannya itu sangat rumit, sangat jelimet, diperlukan ketelitian, diperlukan ketanggapan. Dan juga seumpamanya para teman-teman menemukan kejanggalan dari penjelasan alfiyah, contohnya teman-teman seumpamanya menemukan keterangan dalam kitab ini diterangkan sekian, tetapi kok di kitab alfiyah kok diterangkan sekian. Lah, teman-teman tidak bisa memahami, silakan juga ditanyakan di dalam komentar video ini. Atau para teman-teman seumpamanya menemukan kesalahan penjelasan dari saya pribadi, silakan. Saya sangat senang sekali jika teman-teman juga ikut meneliti dari penjelasan saya pribadi, karena tujuan dari adanya video, tujuan dari adanya channel ini yaitu yang pertama untuk membahasah pembahasan alfiyah dan juga muthala'ah, yaitu belajar dengan utuh terhadap kitab alfiyah, dan juga mudzakarah, saling mengingat terhadap pembelajaran ilmu-ilmu nahwu dan juga ilmu-ilmu shorof. Jadi para teman-teman seumpamanya nanti ada yang tidak difahami, ada juga yang kejanggalan, ada juga kejelasan yang tidak pas, tidak cocok menurut teman-teman, silahkan di komen di kolom komentar ini. Saya sangat senang sekali karena dengan adanya komentar tersebut kita bisa saling tukar pikiran, kita saling tukar pengetahuan kita bisa belajar mengetahui lebih utuh, lebih jelas tentang ilmu-ilmu nahwu dan juga ilmu-ilmu shorof. Ya, mari langsung saja kita cermati, fokus, fahami dengan utuh bait-bait Nadham Alfiyah pada bab kalam sebanyak 6 bait. Ya, langsung saja pada video berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembahasan yang kedua, yakni bab kalam dan juga lafal-lafal yang memang disusun dari kalam. Seperti biasa, ala pesantren, untuk pembelajaran ini menjadi barokah dari musannif, mari kita terlebih dahulu memulai pelajaran ini dengan mengirim Fatihah terhadap musannif. Langsung saja, ilahatin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi minal anbiya'i wal mursalin, summal fadatu ila rawahila Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi, syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wa qawlu'am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wa tanwini wan nida wa al wal musnadin lil ismi tamyizul hasal bitafa'al tawa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lu yanjali siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasam wa madiyal af'ali bitamis wasim binuni fi'li amri'in amru fuhim wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahusoh wa hayahal. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Penjelasan pada nadom yang pertama yaitu menjelaskan definisi atau pengertian dari kalam. Di sini diterangkan bahwasanya yang dinamakan dengan kalam adalah lafal yang berfaedah seperti contoh dalam istaqim. Lah, di dalam metode pembelajaran kitab Al-Miftah lil Ulum, pembelajaran baca kitab dasar, itu kan diterangkan bahwasanya yang dinamakan dengan kalam itu yaitu adalah berupa lafal berbahasa Arab, kemudian murakkabun tersusun dari dua kata atau lebih, kemudian memahamkan mufidun. Jadi lafdun murakkabun mufidun bil wad'i. Itu kan kalau yang keterangan di dalam kitab Jurmiyah ataupun dalam keterangan metode-metode pembelajaran baca kitab dasar. Lah, apakah keterangan di sini itu bertentangan dengan keterangan yang di dalam Al-Miftah, ataupun apakah keterangan yang di sini itu berbeda dengan keterangan-keterangan di dalam Al-Miftah atau dalam kitab Jurmiyah? Ternyata tidak berbeda. Lafal istaqim sendiri itu sudah dikatakan lafal yang tersusun dari dua kalimat. Bisa dilihat pada tabel yang ini. Jadi lafal istaqim di sini, lafal istaqim itu secara takdirannya adalah istaqim anta, berdirilah kamu. Istaqim anta di sana itu menyimpan domir yang berupa anta, yang berupa anta. Lah, domir muttasil yang mustatir yang berupa anta di sini itu sudah dikatakan kalimatun wahidatun, sudah dikatakan satu kalimat. Jadi lafaz istaqim meskipun secara kasat mata itu hanyalah satu kalimat, namun di sana itu sudah dikatakan dua kalimat. Jadi sudah dikatakan tersusun dari dua kalimat. Kalimat yang pertama yang berupa fi'il amar, kalimat yang kedua berupa domir muttasil mustatir yang berupa anta. Jadi saya ulangi lagi, untuk lafal pada definisi, untuk definisi kalam dalam Alfiyah ini tidak bertentangan dengan metode Al-Miftah ataupun dengan penjelasan di dalam Jurmiyah. Jadi meskipun di sini redaksinya hanyalah lafdun mufidun, dari lafal istaqim sendiri bisa dipahami bahwasanya harus berlafal Arab dan juga harus tersusun. Lafal istaqim di sana berbahasa Arab dan juga sudah tersusun dari dua kalimat. Kalimat yang pertama yang berupa istaqim fi'il amar, kalimat yang kedua yaitu yang berupa domir muttasil mustatir yang berupa anta. Lanjut, wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Jadi kalau di kitab Al-Miftah atau di dalam Jurmiyah itu kan diterangkan pembagian kalam itu ada tiga, yaitu adalah isim, fi'il, huruf. Lah, kalau di dalam Alfiyah itu isim, fi'il dan huruf dikatakan kalim, dikatakan kalim. Intinya kalim dengan kalimat itu sebetulnya sama saja. Maksudnya pembagian dari kalimat isim, fi'il, huruf bisa dikatakan kalimat dan juga bisa dikatakan kalim. Jadi isim itu bisa dikatakan kalimat, bisa dikatakan kalim. Fi'il bisa dikatakan kalimat, bisa dikatakan kalim. Huruf juga seperti itu, bisa dikatakan kalimat dan juga bisa dikatakan kalim.
Lanjut pada nadom yang kedua, wahiduhu kalimatun wa qalu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Adapun yang dinamakan dengan kalimat yaitu adalah satu persatu dari kalam, satu persatu dari kalam. Jadi ini isim ini sudah dikatakan kalimat, jadi bisa dikatakan kalimat isim. Fi'il bisa dikatakan dengan kalimat. Kemudian huruf juga bisa dikatakan kalimat. Jadi yang dinamakan dengan kalimat yaitu adalah satu persatu dari kalam. Kan kalau kalam itu harus tersusun dari dua kalimat atau lebih. Bisa seperti contoh isim dan huruf, ataupun bisa contoh isim dan juga fi'il, atau fi'il dengan isim. Contoh adalah istaqim, anta itu kan susunan dari kalimat fi'il dan juga kalimat isim. Kalimat fi'ilnya berupa fi'il amar, isimnya berupa isim dhamir. Nah, yang dinamakan kalimat satu persatu dari kalam. Jadi kalimat itu satu tok lafal. Contohnya istaqim, tanpa adanya dhamir itu sudah dikatakan kalimat. Atau antah saja, antah tok itu sudah dikatakan kalimat. Kemudian wal qaulu am, yang dinamakan dengan qaul yaitu adalah lafal yang umum. Maksud dari lafal yang umum itu bagaimana? Bisa dilihat pada tabel yang ini. Yang dinamakan dengan qaul am, jadi itu qaul itu bisa dikatakan dengan kalam, bisa dikatakan dengan kalim, bisa dikatakan dengan kalimat. Jadi mengatakan qaul kalam bisa, qaul kalim bisa, qaul kalimat bisa. Jadi qaul itu adalah kalam di sini bisa dikatakan qaul, kalim bisa dikatakan qaul, juga kalimat bisa dikatakan qaul. Saya ulangi sekali lagi bahwasanya yang dikatakan qaul yaitu adalah yang lebih umum. Maksud dari yang lebih umum itu adalah qaul bisa dikatakan kalam, qaul bisa dikatakan kalim, qaul juga bisa dikatakan kalimat. Wakil matun biha kalamun qad yu'am. Ada kalanya kalimat itu bisa dikatakan kalam. Lah, maksud kalimat di sini bisa dikatakan kalam, kan sebelumnya diterangkan bahwasanya yang dinamakan kalimat itu satu persatu dari kalam. Jadi kalau konsisten pada nadom sebelumnya itu seharusnya tidak bisa kalimat dikatakan dengan kalam. Akan tapi bisa kalimat itu dikatakan kalam, cuman kalimat indal ahli lughah. Bisa dilihat pada tabel yang ini. Jadi kalimat yang bisa dikatakan kalam adalah kalimat ahli lughah menurut ahli bahasa. Jadi orang Arab itu dulu pernah mengatakan kalimatut tauhid yang berupa la ilaha illallah. Contohnya kalimatut tauhid yang berupa la ilaha illallah. Bukan berarti kalimatut tauhid di sini itu karena dikatakan kalimat tidak bisa dikatakan kalam, tapi bisa dikatakan kalam. Menurut kalimat di sini hanyalah menurut ahli lughah saja, menurut ahli bahasa. Jadi para teman-teman santri, para penonton, jika seumpamanya nanti menemukan di dalam redaksi kitab, contohnya adalah kalimatut tauhid. Lah, kalimat di sana itu bukan kalimat indah ulama nahwu, tapi indah ulama ahlul lughat, menurut ulama ahli bahasa. Jadi saya ulangi sekali lagi, maksud dari kalimat bisa dikatakan kalam itu adalah kalimat yang menurut ahli lughat, menurut ahli bahasa, bukan menurut ahli nahwu, bukan menurut ulama nahwu, tapi menurut ulama ahli bahasa. Ya, contohnya seperti kalimatut tauhid yang berupa la ilaha illallah. La ilaha illallah di sini sudah bisa dikatakan kalam menurut ulama nahwu, dan juga bisa dikatakan kalimat menurut ahli lughah atau ahli bahasa. Lanjut pada nadom selanjutnya, yaitu adalah bil jarri wat tanwini wan nida wa al wal musnadin lil ismi tamyizul hasol. Tanda-tanda kalimat isim. Untuk tanda-tanda kalimat isim, yang pertama yaitu adalah bil jarri, yaitu dengan jar.
dan juga bisa dengan tanwin, bisa dengan nida. Nida ini maksudnya adalah huruf nida, seperti contoh ya dan juga para saudara-saudaranya itu, dan juga bisa dengan diketahui dengan al, kemasukan al, contohnya ar-rijalu atau an-nisfu, itu berarti isim. Dan juga contohnya adalah musnad. Musnad itu adalah lafal yang disandarkan, musnadin lil ismi, lafal yang disandarkan terhadap isim. Maka itu bisa dikatakan atau bisa dibuat sebagai tanda-tanda kalimat isim. Perlu diketahui untuk jar di sini bisa dilihat pada tabel yang ini. Jar di sini itu bisa dengan huruf jar, yaitu contohnya adalah min ila, an ala, fi rubah. Nah, dan juga kan contohnya adalah yang huruf jar itu contohnya min darin, minad dari, dari rumah. Lah di sini kan ad-dari diijarkan oleh huruf jar, jadi secara otomatis lafal ad-darun itu juga dikatakan isim. Atau bisa jarnya dengan tabe, mengikuti. Tabe itu kan ada 4, ada kalanya tabe dengan naat, ada kalanya tabe dengan atof, ada kalanya tabe dengan badal. Jadi saya sebutkan contohnya, satu contoh saja. Contohnya adalah Zaidun al-Jamil, Zaidun al-Jamil, al-Jamil, Zaid yang ganteng. Lah lafal al-Jamil sini, al-Jamili, marartu bi Zaidin al-Jamili. Lah al-Jamil di sini itu bisa dijarkan, pengejarannya yaitu lewat tabe, mengikuti terhadap lafalnya Zaid. Jamil di sini adalah berupa naat, man'utnya adalah lafal Zaidun, dan di sini ejer dikarenakan tabe, matbu'nya atau lafal yang diikuti adalah yang berupa Zaidun. Maka di sini itu dikatakan isim karena bisa diejarkan ejernya dengan cara tabe, mengikuti terhadap lafal yang diejarkan juga. Atau bisa contohnya diejarkan dengan idhofah. Contohnya adalah kalau yang idhofah, untuk yang idhofah contohnya yaitu adalah ghulamu Zaidin, ghulamu Zaidin. Lah fokus pada lafal Zaidin. Lafal Zaidin di sini dibaca jar dikarenakan menjadi mudhof ilaih dari lafal gulamun. Jadi lafal Zaidin ini bisa diijarkan dikarenakan menjadi mudhof ilaih dari lafal gulamun, sehingga lafal Zaidin ini dikatakan kalimat isim. Jadi saya ulangi lagi, maksud bil jarri di sini bisa diijarkan ada kalanya dengan huruf, ada kalanya dengan tabe karena mengikuti, ada kalanya juga dengan dikarenakan idhofah. Kemudian untuk lafal yang tanwin adalah ya contohnya seperti contoh solihun, solihun. Lah lafal solihun di sana kan bisa dibaca tanwin. Contohnya solihun. Lah solihun, lafal solihun di sana itu kan bisa dibaca tanwin, jadi bisa dikatakan kalimat isim. Atau seumpamanya bisa dimasuki dengan al, yang contohnya adalah al as-soleh, as-soleh. Lah as-soleh, lafal as-soleh di sini bisa dikatakan huruf jar, bisa dikatakan isim dikarenakan kemasukan al di sini yang menjadi tanda-tanda kalimat isim. Atau contohnya lafal adalah musnad, lafal-lafal yang disandarkan terhadap isim. Musnad itu adalah lafal-lafal yang disandarkan terhadap kalimat isim. Lah untuk contohnya adalah Zaidun qaimun, Zaidun
Qaimun. Mahalu syahidnya atau fokusnya pada lafal qaimun. Qaimun di sana adalah dikatakan musnad ilaih, lafal yang disandarkan terhadap lafal Zaidun, sehingga lafal qaimun di sana itu dikatakan isim. Tanda isimnya apa? Yaitu yang berupa musnad ilaih atau lafal yang disandarkan terhadap kalimat isim. Kemudian lanjut pada nadom yang ketiga, yaitu bita fa'altah wa atat. Maksudnya nadom yang keempat, bita fa'altah wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilan nafi'lu yang jali. Untuk tanda-tanda kalimat fi'il, yaitu yang pertama bisa diketahui dengan ta. Saya hapus dulu yang di sini. Untuk tanda-tanda kalimat fi'il adalah bisa diketahui dengan ta. Ta-nya lafal fa'altah. Fa'altah. Maksudnya adalah ta di sini. Maksud dari ta di sini adalah ta dhamir. Ta dhamir yang berupa bisa fa'altuh, bisa fa'altah, bisa juga dengan fa'alti. Jadi bisa fa'altu di sini berupa dhamir mutakallim, atau ta-nya pada dhamir mukhatab, atau pada mukhatabah. Jadi pada lafal fa'altuh atau fa'altih atau fa'altah itu ta di sini merupakan tanda-tanda kalimat fi'il, sehingga lafal fa'altah atau fa'alti atau fa'altuh itu dikatakan kalimat fi'il. Dikarenakan apa? Dikarenakan di sana tanda-tandanya bisa dimasuki ta dhamir. Jadi untuk kalimat-kalimat ini kan tidak bisa dimasuki ta dhamir kecuali kalimat-kalimat fi'il. Jadi tanda yang pertama untuk kalimat fi'il yaitu adalah ta-nya pada lafal fa'altah. Maksudnya dari fa'altah di sini yaitu adalah dhamir mutakallim, atau berupa dhamir mukhatab atau berupa dhamir mukhatabah. Atau seumpamanya ta-nya pada lafal atat. Ta-nya pada lafal atat. Pada lafal atat. Maksud dari atat itu sendiri yaitu adalah yang berupa tak taknis. Ta-nya yang berupa tak taknis. Lafal atat di sini adalah ta-nya berupa tak taknis, atau berupa iya pada lafal iya-nya lafal if'ali. Jadi ini contoh tandanya kalimat di sini nomor 2. Untuk tandanya kalimat fi'il yang nomor 3 yaitu iya pada lafal if'ali. Maksud dari iya-nya lafal if'ali yaitu adalah iya muannas mukhatabah. Iya muannas mukhatabah. Jadi iya-nya lafal if'ali itu berupa iya muannas mukhatabah. Atau bisa dan juga tanda-tanda kalimat fi'il yang selanjutnya adalah nunnya lafal akbilanna. Nunnya lafal akbilanna. Akbilanna. Nun yang maksud dari sana itu adalah berupa nun taukid. Nun taukid entah nanti yang khafifah atau sakilah.
non taukid yang khafifah atau non taukid yang saqilah. Dan juga dari tanda-tanda di sana itu fi'il tersebut bisa diketahui. Jadi saya ulangi lagi untuk penjelasan pada nadhum yang keempat adalah fi'il itu bisa diketahui diantaranya bisa kemasukan at-ta'nya lafal fa'altah. Maksudnya at-ta' domir, entah nanti berupa domir mutakallim, entah nanti berupa domir mukhatab, atau entah nanti berupa domir mukhatabah. Fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Ataupun juga fi'il itu bisa diketahui at-ta'nya lafal atad. Atad di sana adalah maksudnya at-ta' taknis, tak taknis, maka jika ada lafal yang kemasukan tak taknis, maka lafal itu dikatakan kalimat fi'il. Atau bisa diketahui dengan iyanya pada lafal if'ali, maksudnya adalah iya muannas mukhatabah. Lafal if'ali di sana itu adalah iya muannas mukhatabah, artinya adalah bekerjalah wahai kau perempuan. Atau bisa kemasukan non akbilannah, maksud dari non akbilannah yaitu adalah berupa non taukid, entah nanti non taukidnya yang berupa non taukid khafifah ataupun non taukid saqilah. Jadi dari ta, iya dan juga non tadi itu menjadi tanda-tanda kalimat fi'il. Kalau di kitab Alif Tanya kan diterangkan tanda-tanda kalimat fi'il itu kan bisa dimasuki dengan qad, bisa dimasuki dengan saufah, bisa dimasuki ta, dan juga bisa dimasuki sin. Nah itu sama saja, cuman di Alfiyah ini musannif lebih mengembangkan pembahasan at-ta di sana itu tidak sepaten at-ta, maksudnya maksud dari ta di sana itu ta apa saja. Nah, diterangkan dalam kitab nadhum Alfiyahnya. Jadi at-ta di sana itu adalah bisa at-ta domir atau ta taknis atau dan iya dan juga tanda-tanda tambahan dari Alfiyah adalah iya di sana atau fi lafal yang kemasukan ya yang berupa ya muannas mukhatabah dan kemasukan nun akbilan atau berupa nun domir. Lanjut pada nadhum yang ke-5 yaitu adalah siwa humal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayusam, fi'lun mudhari'un yali lam kayasam. Siwa humal harfu kahal wa fi walam, untuk lafal-lafal yang tidak dimasuki tanda-tanda kalimat isim atau tidak bisa dimasuki tanda-tanda kalimat fi'il, maka itu dikatakan kalimat huruf. Contohnya adalah hal, contohnya adalah lafal hal. Hal di sini tidak bisa dimasuki tanda-tanda kalimat isim, tidak bisa dijerkan, tidak bisa dibaca tanwin, dan juga tidak bisa dimasuki nida, maksudnya dimasuki huruf munada, dan juga tidak bisa dimasuki al, tidak bisa dibaca al-hal, atau tidak bisa disandarkan, tidak bisa zaidun hal, tidak bisa. Dan juga hal di sini itu tidak bisa kemasukan tanda-tanda kalimat fi'il, tidak bisa dibaca haltah kemasukan tak domir, atau dibaca halat kemasukan tak taknis, tidak bisa juga. Atau tidak bisa kemasukan ya muannas mukhatabah menjadi hali, tidak bisa. Tidak bisa juga kemasukan non taukid halanna, tidak bisa. Jadi hal di sini karena tidak bisa kemasukan tanda-tanda kalimat isim dan juga tidak bisa dimasuki oleh tanda-tanda kalimat fi'il, maka hal itu dikatakan kalimat huruf. Jadi untuk membedakan kalimat huruf dengan kalimat isim dan fi'il adalah jika ada lafal yang tidak bisa kemasukan kalimat, tidak bisa dimasuki tanda-tanda kalimat isim atau tanda-tanda kalimat fi'il, maka itu dikatakan kalimat huruf. Lanjut, fi'lun mudhari'un yali lam kayasam. Untuk fi'il mudhari' itu bisa dijelaskan dalam contoh yasham. Dalam contoh yasham. Yasham di sini maksudnya adalah pada wawunya di sini, pada ya-nya di sini.
Iyanya ini memberikan pembahasan. Maksud dari musannif Alfiyah adalah fi'il mudhari itu bisa diketahui dikarenakan kemasukan huruf mudhari'ah. Jadi maksud dari iyanya di sini adalah huruf mudhari'ah. Jadi jika ada lafal khususnya kalimat fi'il kemasukan huruf mudhari'ah, huruf mudhari'ah itu kan dalam kitab-kitab dasar ada 4. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah nun, yang ketiga adalah ta, yang keempat adalah iya. Ya, jadi jika ada lafal yang kemasukan salah satu dari 4 ini dari huruf mudhari'ah, maka lafal tersebut dikatakan dengan fi'il mudhari'. Lanjut, wa madiyal af'ali bit tamis wasim binuni fi'li amri'in amrufuhim. Dan katakanlah terhadap fi'il madi yang mana fi'il madi itu adalah fi'il yang menggunakan ta. Fi'il yang menggunakan ta. Jadi untuk fi'il madi itu adalah fi'il yang mana tanda-tandanya itu bisa dimasuki dengan ta. Jadi kalau fi'il mudhari itu kan tidak dimasuki dengan ta, melainkan kan contoh yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'aluna, af'ulu, naf'ulu, bisa dimasukkan huruf mudhari saja. Kalau fi'il madi beda, fi'il madi itu tidak bisa dimasuki huruf mudhari'ah, melainkan hanya bisa dimasuki dengan domir di dalam ketika domir muttasil. Contohnya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Lah, pada contoh-contoh di sana itu merupakan contoh dari kalimat fi'il. Lebih simpelnya kalau fi'il mudhari, domirnya itu biasanya ada pada maksudnya penambahannya, tanda-tandanya ada terletak sebelum lafalnya. Kalau untuk fi'il madi itu terletak lafalnya, itu tanda-tandanya terletak setelahnya. Ya contohnya adalah ya syam. Ini kan contoh dari fi'il mudhari, penambahannya ada pada lafal sebelumnya. Kalau yang fi'il madi ya contohnya adalah fa'alta. Lah kan penambahannya itu kan ada pada lafal setelahnya. Lah biasanya ciri-cirinya seperti itu. Kemudian selanjutnya binuni fi'li amri'in amrufuhim. Dan untuk fi'il amar itu juga bisa difahami dengan kemasukan nun taukid. Maksudnya di sini itu bukan berarti nun taukid itu tidak bisa masuk pada fi'il mudhari atau fi'il madi, melainkan fi'il amar pun juga bisa dimasukkan nun taukid. Contohnya adalah if'alanna, kerjalah beneran kamu, wahai kamu. Jadi contoh lafal if'alanna, lah nun pada yang di sini itu kan ditekan nun taukid. Jadi ya sebetulnya nun di sini tidak hanya tertentu untuk fi'il amar saja, melainkan fi'il mudhari pun juga bisa, fi'il madi pun juga bisa. Dan dipertegas nadom setelahnya, yaitu nadom yang terakhir wal amru illam yaku itu. Untuk penjelasannya adalah wal amru illam yaku linuni mahal fihi wasmun nahusoh wal hayahal. Lafal-lafal yang nantinya bermakna perintah, bukan fi'il amar lah. Perlu diketahui di sini, lafal-lafal yang bermakna perintah. Contohnya adalah soh. Contohnya adalah soh atau hayyahal. Lafal soh dan hayyahal itu adalah isim fi'il. So ini bermakna uskut, diamlah. Atau hayyahal di sini ini bermakna akbil,
terimalah. Akbil. Jadi lafal soh itu adalah isim fi'il. Kedua-duanya ini adalah isim fi'il. Isim fi'il yang mana yang bermakna isim fi'il di sini bermakna perintah. Namun sekalipun bermakna perintah, karena ini notabennya bukan fi'il amar, maka tidak bisa dimasuki non taukid, entah nanti non taukid sakilau ataupun non taukid khafifah. Jadi saya ulangi lagi, untuk lafal yang bermakna perintah, contohnya lafal soh yang bermakna uskut, diamlah, atau lafal hayyahal yang bermakna akbil, maknanya terimalah, ini tidak bisa seperti fi'il amar. Maksudnya tidak bisa dimasuki non taukid. Kalau fi'il amar adalah fi'il amar itu bisa dimasuki non taukid. Contohnya seperti tadi adalah lafal if'alanna. Nah, if'alan di sana itu adalah fi'il amar yang kemasukan non taukid. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah yang dinamakan dengan kalam lafdun mufidun murakkabun bil wad'i. Cuman untuk lafal murakkabun bil wad'i-nya itu oleh musannif dipersingkat adalah lafal istaqim. Jika difahami, lafal istaqim ini adalah lafal yang tersusun dari dua kalimat yang berupa fi'il dan juga huruf, dan juga berupa lafal yang berbahasa Arab. Kemudian untuk pembagiannya kalimat atau disebut juga dengan kalim, yaitu ada tiga yang berupa isim fi'il huruf. Yang dinamakan dengan kalimat adalah satu persatu dari kalam. Yang dinamakan dengan kaul adalah umum, maksudnya kaul itu bisa dikatakan kalam, bisa dikatakan kalim, bisa dikatakan dengan kalimat. Kemudian kalimat menurut ahli lugat, ahli bahasa itu bisa dikatakan kalam. Contohnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Lafal la ilaha illallah menurut ahli nahwu itu dikatakan kalam, tapi menurut ahli lugat itu dikatakan kalimat. Untuk tanda-tanda kalimat isim di sini adalah dengan bisa diketahui dengan jar, jarnya bisa dengan huruf, bisa dengan idba, tabe, atau bisa dengan idhofah, dan juga bisa diketahui dengan tanwin, nida, al, dan musnad ilaih. Untuk yang fi'il di sini bisa diketahui dengan taknya lafal fa'altah dan juga wa'atat, dan iya-nya lafal if'ali, dan ennunnya lafal akbilanna. Lah, untuk lafal-lafal yang tidak bisa dimasuki oleh tanda-tanda kalimat isim dan tanda-tanda kalimat fi'il itu dikatakan kalimat huruf. Contohnya lafal hal. Hal tidak bisa dimasuki di antara tanda-tanda kalimat isim dan di antara tanda-tanda kalimat fi'il. Dan juga untuk mengetahui membedakan mana fi'il mudhari dan fi'il madhi dan fi'il amar, fi'il mudhari di sini adalah lafal yang kemasukan huruf mudhara'ah, dan fi'il madhi di sini adalah lafal yang kemasukan at-ta dhamir. Jadi dan untuk fi'il amar di sini bisa dimasuki oleh non taukid. Dan untuk lafal yang bermakna perintah, sebutlah contoh adalah isim fi'il, itu tidak bisa seperti hanya fi'il amar sekalipun juga bermakna perintah, karena di sana itu bukan fi'il amar. Jadi contohnya lafal adalah lafal soh. Lafal sohun di situ adalah isim fi'il yang bermakna amar yang berupa uskut, maknanya diamlah, atau hayyahal yang bermakna akbil, maknanya terimalah. Jadi untuk dua lafal ini tidak bisa menerima non taukid seperti hanya fi'il amar. Jadi kesimpulannya dari pembahasan kalam seperti itu, dan para teman-teman, para penonton, para santri yang jika memang dari pembahasan ini atau pembahasan sebelumnya ada yang belum difahami atau banyak kejanggalan, atau memang seumpamanya dari penjelasan saya ada yang salah, silahkan langsung di komentar pada video ini. Saya sangat senang sekali jika para penonton dan juga para teman-teman, para santri ikut meneliti dari penjelasan saya, karena tujuan dari adanya video ini untuk saling mengoreksi pemahaman saya pribadi, dan juga untuk saling mengetahui
Artinya pengetahuan-pengetahuan yang saya terima dari pondok pesantren adalah disadurkan, diberitahukan kepada para penonton, para santri dan para teman-teman, dan pemahaman ini pun juga harus dikoreksi karena ditakutkan ada kesalahan. Jadi dari pemahaman ini saya berani bertanggung jawabkan untuk pemahamannya. Saya mengambil dari Takrirat Lirboyo dan juga beberapa syarah-syarah kitab Alfiyah dan juga syarah-syarah kitab Jurmiyah. Jadi sekali lagi para penonton dan para santri, para teman-teman, jika yang tidak paham langsung di komen di kolom komentar video ini, dan jika memang ada kejanggalan atau seumpamanya dari penjelasan saya ada yang salah juga langsung di komen pada kolom komentar video ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Ihdinas syiratal mustaqim wa bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.